Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Joko Tingkir dan dongengnya. Bahwa jika kita membahas tentang sejarah yang berkembang di Indonesia, banyak akan kita temui dongeng-dongeng yang meliputinya. Bahkan sebagian besar tokoh sejarawan yang ada lebih terkenal akan dongeng-dongeng serta legenda supranaturalnya daripada sejarahnya. Bahwa salah satu dari tokoh yang memiliki ketenaran akan dongeng dan legenda yang melebihi sejarahnya adalah Joko Tingkir. Bahwa Joko Tingkir sangat terkenal di kalangan banyak akan kesaktian dan kehebatannya, dan banyak pula pencapaian-pencapaian yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Hal ini tidaklah buruk, mengingat dongeng pula bisa membuat sebagian besar orang mengingat akan sebuah tokoh. Serta di sisi lain, dongeng pula memiliki banyak nilai dan ajaran-ajaran yang baik yang terkandung di dalamnya. Namun hal ini tidak membenarkan bahwa kita harus melupakan akan sejarah yang ada serta melingkupi kehidupan Joko Tingkir itu sendiri. Bahwa jika kita melihat problem di atas, maka akan lebih baik jika kita mengetahui dongeng tentang Joko Tingkir itu sendiri. Dan sebagai contoh, banyak yang mengenal nama Joko Tingkir serta namanya yang lain, yakni Raden Mas Karebet. Dan di sisi lain, sedikit yang mungkin tahu bahwa Joko Tingkir memiliki nama Raden Hadiwijaya, yakni ketika menjadi orang penting di kerajaan Demak. Bahwa kelahiran dari Joko Tingkir pula diliputi oleh dongeng yang bercerita mengenai Ki Ageng Pengging yang menemukan wangsit dalam mimpinya, yakni mengenai sebuah kelapa, bahwa yang mana siapa yang meminumnya maka anaknya akan menjadi seorang pemimpin yang sangat agung. Bahwa kelapa ini dalam ceritanya berakhir diminum oleh Ki Ageng Pengging yang mana merupakan ayah dari Joko Tingkir. Bahwa cerita di balik kelahiran-kelahiran para raja atau tokoh-tokoh di mana tokoh petinggi di Indonesia selalu dituliskan dan diceritakan dengan latar belakang yang supranatural dan luar biasa. Hal ini sendiri ditujukan untuk menciptakan rasa hormat terhadap tokoh yang diceritakan, serta memberikan rasa bahwa tokoh yang ada dalam cerita merupakan sosok yang berbeda dengan manusia lain pada umumnya. Bahwa selain cerita di balik kelahiran seorang tokoh, prestasi-prestasi yang di atas nalar dalam kasus dongeng Joko Tingkir. Bahwa salah satu prestasi yang terkenal adalah ketika Joko Tingkir mengalahkan gerombolan buaya ketika sedang menyusuri sungai menuju Demak. Dalam dongeng diceritakan bahwa Joko Tingkir yang kala itu sedang menyusuri sungai untuk menuju ke kerajaan Demak, di mana dihadang oleh segerombolan buaya
yang dipimpin oleh raja dari buaya tersebut, di mana buaya tersebut rajanya bernama Baureksa. Di dalam kejadian ini, Joko Tingkir yang bertarung melawan Baureksa dan patihnya Jalu Mampang dapat dikalahkan oleh Joko Tingkir, di mana pada akhirnya Jalu Mampang terbunuh dan Baureksa mengakui kekalahan dan mengabdi kepada Joko Tingkir. Dalam kasus cerita semacam ini, biasanya dapat ditafsirkan bahwa yang menyerang Jaka Tingkir mungkin adalah segerombolan perompak atau perampok yang mana memiliki sifat atau lambang akan buaya. Dalam hal ini cukup menjelaskan mengenai mengapa gerombolan buaya ini memiliki nama layaknya manusia dan peringkat sosial di mana raja dan patih. Bahwa di sisi lain tidak menutup kemungkinan di mana Joko Tingkir benar-benar diserang oleh gerombolan buaya. Namun dalam dongeng dijelaskan bahwa secara supranatural sehingga memberikan kesan yang menunjukkan bahwa Joko Tingkir sendiri bukanlah orang biasa. Dari dongeng-dongeng yang berkembang tentang Joko Tingkir, bisa dikatakan setiap dongeng bertujuan baik, yakni untuk meninggikan derajat Joko Tingkir atau Raden Hadiwijaya dalam pandangan masyarakat. Hal ini bukanlah hal yang buruk, karena tujuan dongeng sendiri memberikan nilai-nilai teladan untuk diambil oleh golongan yang membacanya dan memberikan rasa hormat kepada tokoh-tokoh yang diceritakan dalam dongeng sendiri. Di sisi lain, sejarah menuntut bahwa dongeng-dongeng serta kejadian supranatural ini dihapuskan. Hal ini tidak bertujuan untuk menghapus dongeng itu sendiri, namun untuk memberikan rasa kredibilitas serta ilmiah terhadap sebuah kejadian. Demikianlah kisah tentang Joko Tingkir.